Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritila Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini, ada satu informasi penting yang perlu saya bagikan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara dan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di tahun 2024 sebagaimana harapan, yaitu pengangkatan honor menjadi ASN P3K tanpa seleksi tes. Bapak Ibu, terkait dengan hal tersebut, di sini ada informasi terbaru mengatakan bahwa DPR sarankan pengangkatan tenaga honorer tanpa tes diberlakukan untuk kategori ini. Apakah Anda termasuk? Nah, tentunya Bapak Ibu menjawab langsung dengan mengikuti semua informasi ini. Bapak Ibu, langsung saja kita masuk pada informasinya, dan sebelumnya dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share dan komen serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja pada informasinya. Lengkongayobandung.com memuat satu informasi penting terkait dengan nasib dan harapan honorer ke depan. Nasib honorer adalah nasibnya diharapkan supaya statusnya dari status honorer diangkat menjadi aparatur sipil negara. Dan harapannya, kalau selama ini adalah pengangkatan melalui tes dan ada passing grade dan ada nilai ambang batas, maka harapannya pada pengangkatan tersebut tanpa seleksi atau tanpa tes. Semoga saja hal ini akan terkabul Bapak Ibu sebagaimana yang telah tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara atau tentang manajemen ASN. Bapak Ibu, kiranya harapannya bisa tercapai. Wakil Ketua Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Joni Margirsang, baru-baru ini menyarankan pemerintah melakukan pengangkatan tenaga honorer tanpa tes. Itulah saran dari Wakil Ketua Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Joni Margirsang. Pengangkatan tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara atau ASN tanpa tes ini menurutnya harus diberlakukan kepada kategori pegawai non-aparatur sipil negara tertentu. Kategori tenaga honorer yang diusulkan yakni pegawai yang telah bekerja lebih dari 5 tahun. Itu disarankan oleh DPR agar diangkat tanpa seleksi tes. Mereka cukup sudah mengabdi di negeri ini. Bahkan menurut politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau politisi PDIP tersebut, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebelumnya telah sepakat untuk mengambil kebijakan pengangkatan tanpa tes kepada pegawai yang sudah bekerja lebih dari 5 tahun untuk menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Sebagaimana dikutip melalui situs resmi dpr.go.id pada hari Jumat 29 Desember 2023. Sebelumnya telah kita sepakati bahwa tenaga honorer yang sudah bekerja 5 tahun berturut-turut tanpa putus wajib diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau wajib diangkat menjadi P3K tanpa syarat. Itu kata Junimar selaku Wakil Ketua Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selalu ngotot untuk membela nasib honorer. Meskipun demikian, ia berpandangan bahwa usulan itu tidak bisa diambil secara kasat mata, melainkan harus melalui mekanisme yang ketat, khususnya dalam proses pendataan ulang alias verifikasi. Hanya memang harus melalui verifikasi ketat yang menunjukkan bahwa
benar ia bekerja sebagai tenaga honorer di suatu instansi selama kurun waktu 5 tahun tanpa putus, ujarnya. Lebih lanjut, dirinya juga menegaskan bahwa sudah ada sekitar 6 juta pegawai non-aparatur sipil negara yang bekerja sekitar 5 tahun hingga 20 tahun lebih agar bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara. Lebih dari 6 juta orang tenaga honorer menunggu, yang rata-rata mereka telah mengabdi sekitar 10 bahkan sampai 20 tahun, ujarnya. Jadi para honorer yang telah mengabdi lama ini suatu hal yang wajar kalau mereka diperhatikan dan diprioritaskan untuk diangkat menjadi ASN P3K tanpa melalui tahapan tes sebagaimana harapan para honorer yang disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Jonimat Girsang. Dan memang ini adalah harapan para honorer, kiranya mereka diangkat tanpa seleksi tes. Ditambah menurutnya, bila permasalahan penataan non-ASN ini terus-menerus didiamkan, pada akhirnya akan berdampak signifikan, ibarat bom waktu yang bisa menimbulkan masalah lebih kompleks ke depannya. Jadi menghindari hal demikian, ya semoga para honorer ini secara berangsur ya diangkat menjadi ASN. Masalah tenaga honorer ini seperti bom waktu. Kita harus segera menyelesaikannya sebelum menjadi masalah baru yang lebih kompleks. Ini tegasnya saat memimpin kunjungan kerja di kantor regional Badan Kepegawaian Negara di Medan. Bapak Ibu honorer, tentunya harapannya adalah semoga dengan beralihnya tahun 2023 ke tahun 2024, sesuai juga dengan apa yang telah tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara, yang tertuang di dalamnya ada pasal 66 dan 67 bahwa tenggat paling akhir penataan honorer adalah Desember 2024. Kemudian setelah adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 dijanjikan bahwa paling lama 6 bulan setelah Undang-Undang ASN terbit, maka terbit pula peraturan pemerintah turunan Undang-Undang ASN. Semoga saja juga di bulan April ke depan terbit peraturan pemerintah tentang manajemen aparatur sipil negara yang mengatur mekanisme lebih detail dan lebih rinci terkait dengan penataan honorer dalam hal pengangkatan menjadi ASN P3K ke depan. Demikian informasinya. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semuanya. Dan bagi Bapak Ibu honorer, mohon bersabar untuk menunggu pengangkatan menjadi ASN P3K untuk tahun 2024. Demikian informasinya. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.